Jelas di tengah pandemi begini semuanya mandek ya. Semuanya mandek, semua lini mandek. Dan jujur ya, apalagi ini lebih ke wedding, baju wedding, jadi ya nggak ada yang menikah kan. Ada sih yang menikah, cuma mungkin acara kecil-kecilan lah. Dan kebenaran juga sih, alhamdulillahnya ada anak yang memang mau magang. Cuma kan memang lagi-lagi magang itu kan sebenarnya kan dia ikut kerja ya, dia ikut kerja. Cuma ya karena memang nggak ada yang bisa dikerjakan lah untuk sekarang, jadi lebih memilih untuk ngajar. Jadi lebih mengasah apa yang mereka belum dapat sebenarnya di kampus. Terus juga memang kebenaran 2020 ini awal Januari sebelum Covid, kafe buka kafe lah karena baru pindah kan sih. Habis itu kita sempat close pas memang Pergub sudah membolehkan untuk kafe buka, ya kita buka. Gitu sih. Kalau soal kreativitas itu kan setelah masa pandemi ini ada karya-karya banyak yang diciptakan ya atau karya-karya. Ini tahun paling sedih sih sebenarnya, ini tahun ke-10 Jemima berkarya yang dimana memang udah ada preparation dari tahun kemarin. Kalau kita itu memang Jemima mau mengadakan fashion show akbar di 2020. Cuma apa boleh buat karena ada Covid, ya semuanya bubar. Waktu tahun 2019 semuanya udah disiapkan lah ya akhir tahun. Dan memang juga sekarang karena memang banyak permintaan untuk rental, orang untuk wedding kan mungkin gak kayak dulu ya, mau beli terus di keep gitu. Jadi sekalian mau launching kalau memang Jemima ini sekarang sudah bisa rental. Tapi kita tetap ada made by ordernya, tetap ada. Persiapannya udah berapa persen yang rencana fashion tunggal fashion show? Untuk rencana fashion show itu persiapannya kalau material sudah 100%, desain sudah 100%, pengerjaan up to 30% di bawah 50%. Tapi belum istilah kata kalau ngomong kerugiannya gimana nih? Dari semua persiapan yang udah hampir kerugian ya, kalau mau dikatakan kerugian ya cuma postpone ya. Karena belum ada spending money buat yang lain-lain sih. Lebih ke material semua yang dimana itu bisa kita pakai buat ibarat kalau memang next year itu bisa kejadian untuk fashion show. Rencananya tetap busana wedding ya? Fashion show? Enggak sih, enggak. Kita aku pribadi bukan spesialis. Kalau bukan spesialis busana wedding, lebih ke haute couture. Jadi ya mix, ada casual, ada glam, ada haute couture-nya. Jadi di dalam satu rangkaian itu sih fashion show. Berapa look yang rencana sudah disiapkan? Sudah disiapkan 30. Lumayan ya. Standar fashion temanya show. apa sih temanya? Temanya rahasia. Masih rahasia. Nah, ya rahasia, kalau dibocorin sekarang ntar ada yang niru. Di tengah pandemi gini, bisnis untuk busana wedding sendiri mengalami penurunan banget ya, Mbak? Minus. Kenapa dikatakan minus bukan nol? Karena mempertahankan anak-anak karyawan yang dimana terus terang aku nggak tega untuk nge-cut. Berarti tidak ada yang di-cut untuk karyawan yang baju Tidak ada yang di-cut ya, subsidi itu masuk ya dari si kafe ini saat ini sih. Berarti kafe ini sangat membantu untuk KJM. Sangat. Kita sekarang ini semua bergantung sama kafe. Tapi bukannya kafe juga semasa pandemi ini juga ya? Iya, 2 bulan setengah babak belur, abis-abisan. Dulu kemarin juga 2 bulan setengah sempat jadi ini sih, mafia Covid. Jualan apa aja yang bisa dijual ya kan, demi anak-anak makan. Bukan anak beneran sih. Jadi ya, tapi abis itu karena kafe buka ya alhamdulillah itu kayak bayaran dari Tuhan sih. Kayak berkali-kali lipat yang amazing banget. Fokusnya jadi kemana nih? Kenapa? Fokusnya jadi kemana Di nih? 2 kaki lah. Tapi bukan orang munafik. Enggak, ya karena dua-duanya sih, karena memang pertama masih satu area. Yang kedua, sebenarnya makanan sama baju itu bukan suatu hal yang jauh. Kalau kita ibarat ada WO di mana ada catering, sebenarnya kan memang base-nya kan awalnya dari cateringnya, bukan kafe ya. Itu di mana ada baju, ada catering, ada souvenir, semuanya ya. Ujung-ujungnya sih kita pengen punya WO. Pandemi itu jadi memunculkan kreativitas gitu, jadi memancing otak untuk bekerja keras, memunculkan ide-ide demi menghasilkan uang gitu sih Mbak. Gimana sorry? Ya pandemi ini jadi memancing kita untuk
berkreativitas. kreatif lah memancing. luar biasa sebenarnya hikmahnya besar banget sih, dimana kita nggak manja dengan tabungan yang ada. Di kala tabungan itu habis, mau nggak mau ya kalau cuma bawa diri oke lah ya, bisa ngapain aja. Ini bawa anak 12 orang, terus bawa belum lagi keluarga lah, jadi emang banting setir sih. Memang 2,5 bulan kemarin banting setir, apa aja dijual, intinya lebih menghargai hidup dan ya rezeki yang didapat sih luar biasa sebenarnya. Nanti setelah kejadian seperti ini, kamu sendiri ke depannya akan membuat apa strategi beda nggak sih ketika ada lagi yang musibah kayak gini lagi? Tentunya musibah kita nggak ada yang berharap ya, cuma yang pasti memang nggak perlu menunggu adanya musibah sih. Memang kita harus ada prediksi unsur kehati-hatian di mana ada hal-hal yang tidak terduga. Cuma kalau kemarin memang ibarat kalau mau dibilang apes ya luar biasa, karena memang baru pindah, baru renovasi, baru spending a lot of money, mulainya usaha baru, datangnya teman baru sih COVID. Kafe kemarin juga kan nyusun menu juga kan sempat, bisa diceritain nggak kira-kira penyusunan menunya itu? Menu, terus terang boleh gue gak sih? Boleh ya? Boleh. Oke. Gue ini orang yang banyak pengen nyoba dan gak ada yang ngerem. Gue yang ngeremnya pancong. Oke. Ya jadi kemarin a lot of menu, terlalu banyak, bahkan menu tuh terlalu banyak. Sampai akhirnya ya mau nggak mau ya kita ngelihat ngelihat pasar sih. Di mana sih, apa sih yang orang lebih tertarik, mana yang lebih banyak keluar. Akhirnya revisi itu muncul. Jadi ya create sambil apalah bahasanya itu ya. Sambil observasi, bukan ya? Reservasi mah. Trial and error. Hah? Trial and error. Trial error luar biasa karena nggak nyontek. Kalau based on Google kita nyontek nggak ada trial error. Trial errornya itu mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Karena semuanya nyiptain sendiri. Ya nyobain sendiri semuanya, dari minuman, makanan, konsep kafe, konsep menu, desain menu, semuanya. Modal juga mikir sendiri. Hidup mikir sendiri. Oh my god. Kak, 10 tahun berkarya artinya apa nih buat seorang Jemimah? 10 tahun berkarya buat seorang Jemimah, seorang desainer itu luar biasa, dimana desainer itu pasti ada kejenuhan dan gimana cara kita untuk komit dan gimana cara kita untuk bertahan dengan situasi ekonomi yang dimana daya beli orang menurun, terus pangsa pasar yang dimana juga dari luar masuk ya, yang lebih murah, yang dimana desainer di negara ini lebih ruang lingkupnya lebih mengecil lah untuk si customer daya belinya lah. Jadi ya belajar bertahan ya memang kalau untuk membuat sesuatu itu jauh lebih mudah ketimbang mempertahankan sih. Ya gimana cara, ya lagi-lagi akhirnya belajar bertahan itu mengasah kita untuk berpikir dan jangan pernah takut dengan adanya saingan-saingan baru. Justru itu benar-benar pemicu kita yang oke, gimana ya, ini ada yang baru nih, gue yang lama, gimana gue harus bertahan gitu. Luar biasa sih pelajaran luar biasa. Untuk proses promosi segala macam gimana? Apa sosial media atau gimana? Kalau promosi sendiri alhamdulillah memang waktu awal memang ya dari mulut ke mulut, dari media dan lain-lain. Seiring berjalan sudah banyak ya agak mengabaikan sih sebenarnya sama online. Agak mengabaikan. Nah, sekarang ini ketika pandemi ya benar-benar kayak nyadar ya ternyata online tuh penting. Ya mulai lagi dari Instagram, terus mulai lagi dari ya online lain. Responnya sendiri? Respon ya paling untuk sekedar mengingatkan, oh iya ya nanti kalau seandainya gue butuh something ini masih ada nih Jemimah kan, karena kan ya kita memang harus ngingetin sih intinya, karena kan daya beli kan saat ini nggak ada. Ada potongan mungkin buat produknya di kira pandemi? Potongan buat produk tadinya mau dibuat cuma lebih ke start from-nya aja sih. Tapi ya kita juga nggak bisa rugi-rugi banget karena kan tenaga harus dibayar lah, istilahnya seperti itu. Mungkin sekarang gue berpikir lebih apa ya, Tuhan kayaknya nyuruh gue fokus dulu nih sama kafe gitu loh. Nanti kalau kafe memang sudah berjalan, balik lagi Jemimah mungkin kafe sudah bisa jalan sendiri, intinya sih seperti itu.
Mbak, kalau film musik kan sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Kalau di teman-teman fashion kayak Mbak Jemima gini, kebangkitannya kapan sih Mbak? Kira-kira kapan? Kayaknya baru bergerak akhir tahun ya. Akhir tahun ya? Akhir tahun kayaknya baru bergerak. Lihat mode gitu ya atau gimana? Enggak sih. Situasi ini. Situasi karena orang pasti mempending semua pernikahan itu di tahun depan. Dan itu sudah berjalan